Akan segera lanjutkan perbincangan yang kian menarik bersama narasumber saya yaitu M. Karisma selaku financial planner dan terkait topik hari ini yaitu pensiun dini. Nah, Mas Karisma, ya mungkin ada beberapa masyarakat yang setelah melakukan pensiun dini ini ingin menjalani bisnis yang sesuai passion. Nah, mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan nih kepada pemirsa. Ya, saya memberikan sebuah statistik dulu ya, bahwa ketika kita membicarakan bisnis, kita akan ngomong nih ada bisnis baru, ada bisnis yang sifatnya mungkin sudah kita jalankan bertahun-tahun atau kita pernah sekaligus menjadikan itu sebagai second job kita lah ketika kita berkarir. Ya, ketika kita ngomongnya sebuah bisnis yang baru, maka probability kita untuk gagal di 5 tahun pertama itu mencapai 80%. Makanya ketika kita memutuskan nih untuk pensiun dini, saya selalu bilang bahwa kita harus punya alokasi yang memang kita arahkan untuk berbisnis dan kita harus siap dengan segala bentuk resikonya. Ya, makanya kalau sekarang ada yang menerima sebuah pesangon yang memang diperhitungkan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia selama pensiun, apabila ingin dialokasikan sebagian, maka saya menyarankan biasanya jangan lebih dari 30% dulu deh kalau Anda mau berbisnis dari uang pesangon yang diterima. Karena Anda tetap harus memenuhi kebutuhan hidup, ya, karena Anda harus tetap memikirkan masa depan kita untuk berinvestasi selama jangka panjang. Jadi untuk kebutuhan bisnis tadi yang mengandung resiko, apalagi sifatnya baru kita jalani, ya kita masih membutuhkan waktu lah untuk bisa mencari breakdown-nya itu kapan, ya, break-even point-nya kapan, sehingga itu yang harus kita perhitungkan dari awal. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk kita berbisnis itu sebuah hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah kita tahu nih, cara visibility tadi personal kita lah. Apakah itu memang sudah kita pernah jalani? Apakah bisnis itu memang kita sudah tahu secara cash flow dan potensi ke depannya? Karena sekarang apabila kita mengambil bisnis secara konvensional, maka challenge-nya akan tetap ada. Ya, even bisnis retail sekalipun yang banyak orang ya pensiunan, mereka mengambil dan mencoba untuk melakukan bisnis itu. Jadi tetap dialokasikan sehingga sisanya apabila terjadi resiko terhadap budget yang sudah kita alokasikan untuk bisnis itu masih bisa tercover dari sisa dana yang tidak kita pakai seluruhnya. Baik, jadi sebenarnya memilih untuk berbisnis ketika sudah melakukan pensiun dini itu merupakan hal yang sangat bijaksana, tapi mungkin ada hal-hal juga yang harus diperhatikan, salah satunya sekitar 30% dana pesangon yang didapatkan itu bisa digunakan untuk berbisnis, kemudian sisanya juga harus tetap digunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan baik itu jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Tapi mungkin ada juga beberapa sebagian masyarakat yang ketika setuju ya ditawarkan pensiun dini, mereka ini masih punya hutang atau tanggungan, misalnya berupa kredit rumah, kredit mobil. Nah, itu harus seperti apa? Apakah sudah ideal ketika kita masih memiliki tanggungan seperti tadi ya, kredit mobil, kredit rumah, tapi kita ingin melakukan pensiun dini? Ya, bijak atau tidak bijaknya kita harus menganalisa secara diri sendiri ya. Berapa besar cicilan hutang kita? Berapa lama lagi yang harus kita lalui untuk membayar hutang? Ya, ketika itu sudah kita lalui analisanya, maka kita bisa memutuskan nih, ya kira-kira seperti apa list prioritas yang harus kita lakukan ketika kita akan menghadapi masa pensiun kita. Saran saya adalah ketika kita saat ini menerima pesangon dari pensiun, maka yang bijak kita boleh melunasi hutang, ya saya nggak bilang harus, boleh melunasi hutang, apalagi yang sifatnya konsumtif. Ya, karena kalau apabila kita coba melunasi sebuah hutang, tapi ternyata itu menghabiskan semua uang pesangon kita, maka itu menjadi kebijakan yang juga tidak bijak bagi kita secara keuangan. Karena toh kita tetap harus kan melalui masa di mana kita harus membayar kebutuhan hidup kita, bahkan keluarga kita. Maka kita bisa mengalokasikan sebagian yang kita dapat untuk mencoba mencari cara, ya mencari utang kita juga. Mana yang biasa bunganya paling besar? Ya biasanya para perencana keuangan kita selalu bilang bahwa coba cek utang konsumtif dengan bunga yang paling besar itu menjadi target prioritas kita untuk dilunasi. Ya karena biasanya secara cicilan pun itu akan memberatkan cash flow bulanan kita. Ya apabila ternyata cukup kok saya melunasin semua utang saya sehingga saya nggak mau pusing ketika saya pensiun nanti, maka
no problem, ya nggak ada masalah itu dilunasin pun nggak apa-apa. Ya, yang masalah adalah ketika kita menerima pesangon, kita fokus untuk mau menyelesaikan utang, gitu ya. Sehingga kita bingung nih, di mana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah itu paling yang bisa menjadi pertimbangan kita ya ketika mau melunasi utang, karena akan ada beberapa jenis utang yang bisa kita pertimbangkan untuk tetap kita tahan, terutama yang cepat produktif, ya yang bisa menghasilkan income buat kita, itu masih bisa tetap kita perhatikan. Baik, jadi terkait dengan pelunasan hutang ini, kita juga harus melihat kemampuan kita terlebih dahulu ya. Dari dana pesangon yang kita dapatkan, memang lebih baik dibayarkan untuk pelunasan hutang. Tapi kita juga harus lihat nih, hutang ini bentuknya untuk hutang yang sifatnya konsumtif ataupun produktif. Begitu, jadi kita juga harus lebih bijak nih ketika kita mendapatkan uang pesangon, tapi langsung dihabiskan untuk membayar hutang, itu juga kurang baik begitu ya. Nah, takutnya dikhawatirkan ada kebutuhan lainnya yang tidak bisa kita penuhi. Tapi satu pertanyaan terakhir ya, Mas Karisma. Nah, ini banyak ya saat ini milenial yang ternyata juga ingin melakukan pensiun dini ya, dan mungkin adakah perbedaan yang harus disiapkan ketika kita ingin melakukan pensiun dini dengan ketika kita ditawarkan pensiun dini oleh sebuah perusahaan? Hal-hal yang perlu dipersiapkan ini ada bedanya nggak? Ya, jadi ketika sekarang banyak memang orang bermimpi ya untuk bisa pensiun di usia tertentu sebelum masa usia yang natural tadi. Entah itu usia 40, usia 45, atau bahkan usia 50. Tapi intinya adalah ketika kita pensiun, seperti tadi saya bilang, kita harus siap yang pertama itu dari sisi mental kita ya. Karena banyak orang yang sekarang memikirkan untuk bisa secepat-cepatnya retire, tapi ketika masuki masa usia 40-45, ingat nih, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan nanti ya, ketika berubah keputusan, kita ingin kerja lagi, kemudian mengharap ada perusahaan yang open position untuk usia segitu. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga itu. Kita harus benar-benar memikirkan ketika once kita memutuskan pensiun dini, kita sudah punya preparation. Tapi di sisi yang lain banyak nih anak-anak muda yang sekarang sudah memulai meniti second career mereka. Ya, sehingga ketika masuk usia 40-45, mereka sudah merasa bahwa oke, misi saya bisa menggantikan income saya bekerja secara kantoran, dan saya memiliki di kebebasan secara waktu, saya memiliki kebebasan untuk bisa berkreasi dari bisnis saya, itu pun itu juga. Karena ternyata memang dia sudah meniti itu sedemikian lama sehingga mereka sudah siap secara waktunya. Baik, ya, Pak Karisma. Ya, jadi memang pada intinya ketika kita ingin melakukan pensiun dini atau ditawari pensiun dini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Tidak hanya dari sisi keuangan saja, tapi ternyata kita juga harus mempersiapkan dari mental kita begitu ya. Kemudian jika memang nantinya kita mendapatkan uang pesangon, harus dialokasikan dengan baik ya. Sekitar 50% ini dipersiapkan untuk kebutuhan jangka panjang, kemudian sekitar 50%-nya lagi baru kita alokasikan untuk kebutuhan jangka pendek dan juga menengah. Baik, terima kasih banyak Pak Karisma atas perbincangan hari ini, sangat bermanfaat sekali. Ya, sehat selalu Pak Karisma. Sama-sama. Selamat pagi.